Kita coba lanjutkan slide-nya. Oke, terima kasih pandangan Bapak Ibu semuanya sangat luar biasa. Dari kita bersama tadi, insya Allah eksplorasi konsepnya sudah terrangkum di sini semua. Sudah Bapak Ibu rangkum semua. Oke, potret pendidikan Indonesia sudah berubah slide-nya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Jadi ada pendidikan kolonial yang sudah disampaikan tadi. Jangan-jangan kita intervensi dulu. Jangan-jangan kita masih pendidikan zaman kolonial. Ya, kita lajunya harus pendidikan masa kini, harus terus ke sana. Ya, iya. Pendidikan masa kolonial yang kita ambil ada, yang harus kita ambil semangat juang mereka ada. Ya, kita harus semangatnya juga. Baik. Nah, kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama dasar-dasar pendidikan. Pertama pendidikan hanya dasar-dasarnya adalah pendidikan hanya tuntunan dalam hidup. Yang berikutnya adalah dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Jadi dasar-dasar pendidikan itu adalah ya tuntunan kita dalam hidup. Pendidikan itu untuk apa sih? Ya, itu yang harus kita tanamkan. Pendidikan itu untuk apa sih? Ya. Jadi kalau tujuan dari Ki Hajar Dewantara itu adalah menjadikan anak kita, menuntun kodrat anak kita ini agar dia sampai kepada tahap yang paling tinggi dari kesuksesan mereka. Ya. Berikutnya, dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan itu sendiri. Ya. Jiwa anak ini dia terbiasa bagaimana? Ya. Memang kita yang benar adalah kita bisa menyesuaikan tempat dan keadaan, iya. Tetapi tidak semudah itu kita bisa lakukan. Maka kita pelan-pelan menuntunnya menuju arah yang lebih baik. Ya. Berikutnya Montessori, ya, mementingkan pelajaran panca indera. Itu kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Panca indera kita, ya, ada kata Bu Nur Hasanah tadi, ada anak yang auditori, ya, ada anak yang visual, estetik, ya, yang kinestetik bergerak terus, ya, di kelas bawah gerak terus kerjaannya, ya. Pak, apakah itu tidak boleh kita marahin? Boleh kita marahin, tapi marahnya berbeda. Berikan dia pena, berikan dia buku, atau berikan mana yang bisa dia gerakkan sehingga dia sampai kepada tujuan pelajarannya. Ya, memang sulit matematika, apa ya yang harus saya berikan kepada kinestetik ini, ya. Nah, itu tugas kita Bapak Ibu, ya. Tugas kita. Ya, kalau guru olahraga memang mudah. Rata-rata yang kinestetik yang utama, ya, untuk kinestetiknya. Tetapi yang audio, nah, itulah yang harus kita layani. Berikutnya adalah pancara indera sebagai konsentrasi pembelajarannya, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak. Ternyata memang, iya. Coba perhatikan kalau kita mau ice breaking dengan anak-anak, semangatnya bagaimana Bapak Ibu? Luar biasa. Iya. Luar biasa, Pak. Semangatnya. Kita ajak bermain, bagaimana kita memasukkan permainan itu di dalam pembelajaran. Ya, walaupun misalnya tidak bisa kita insert secara langsung permainan itu di dalam materi kita secara khusus, paling tidak di sela-sela itu kita berikan penjelasan. Ya, walaupun kita belum punya yel-yel, apa yel-yel kita ini harus kita sepakati. Cekip, bergerak, menggerakkan Ibu, ya. Oke, so ingat saya, kok kita belum punya yel-yel, ya. Oke, berikutnya adalah pelajaran panca indera dan permainan akal itu tidak dipisah, ya. Pelajaran panca indera dan permainan akal itu memang tidak bisa dipisah. Tidak usah kita pisah-pisahkan, ya. Iya, jadi kita lanjut jalan seiring sejalan saja. Insya Allah itu menjadi bagian dari perubahan yang akan kita lakukan. Berikutnya adalah pendidikan dan pengajaran. Pengajaran, ya, underwitch-nya adalah bagian dari pendidikan, walaupun sekilas bahwa pengajaran itu adalah transfer of knowledge,
Ya, kita memberikan transfer ilmu, tapi di ilmu itu juga kan ada di dalamnya ilmu budi pekerti dan lain sebagainya. Itu sudah sama dengan pendidik ya. Jadi pengajar pendidik, walaupun ada yang mengatakan pendidik lah, pendidik sehingga lebih lengkap ya dibandingkan pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu, transfer of knowledge ya, transfer of knowledge kita atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Itu yang kita utamakan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ya, kita, budaya lokal kita jangan sampai hilang. Benih itu harus kita tumbuhkan kembali, tumbuh kembangkan kembali. Oke, pendidikan yang menuntun, jadi eksplorasi konsep. Ya, coba lihat padinya Bapak Ibu ya. Ada padi yang kuning, baik, bagus, apalagi di Waikanan banyak sekali sawahnya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Lewat Belitang ke sana itu ya. Iya. Kak Hadi mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Ya, proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dua kata itu Bapak Ibu. Tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Batas merdeka itu dua itu cukup Bapak Ibu. Satu, kehilangan arah. Yang kedua, membahayakan anak. Cukup dua itu. Jadi merdeka itu ya silahkan. Ya, silahkan. Tetapi tidak boleh kehilangan arah dan tidak boleh membahayakan dirinya. Ya, kita punya bibit yang unggul, punya tempat yang subur, tetapi kita biarin, tidak kita pupuk, tidak kita siram. Ya apa yang terjadi? Tumbuh ya tumbuh. Ya, tapi dia akan bersaing dengan sesuatu yang tidak diinginkannya. Ya. Kita biarin dia hidup di luar sana. Tanpa ya, kawan-kawannya itu dia akan tumbuh bersama-sama dengan yang berpendidikan. Kita nanam padi, tidak kita racun, tidak kita rumput, tidak kita siram, ya akan tumbuh tumbuhan rumput. Ya, maka tidak maksimal tumbuh. Begitu juga dengan anak-anak Bapak Ibu. Ya, kodrat alam dan kodrat zaman itu sudah disampaikan tadi. Ya, kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Di lingkungan kita, ya, Waikanan apa yang menjadi utama anak-anak kita, keluarganya dari lebih banyak kemana, itu kita akan berbeda melayani dengan anak-anak yang berada di laut dan irama ya, irama gendang itu kita harus sesuaikan. Ya, jangan gendang kemana, nyanyi kemana ya. Oke. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Ya, sedangkan dalam memanai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan dunia murid di Indonesia Timur, di Indonesia Tengah, apalagi sudah sampai ke luar negeri sana. Jadi zaman dan alam inilah harus kita sesuaikan. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak. Ya. Cipta, rasa dan karsa. Ya. Atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jadi yang disebutkan tadi oleh Ibu Desmala tadi, bahwa budi pekerti, budi itu cipta, rasa dan karsa, dan pekertinya, ya, kekuatannya, pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak dimulai dari keluarga. Tentu sebagai keluarga harus bisa memberikan awal tonggak pendidikan pertama. Baik. Ini peta aktivitas modul kita. Kemarin sudah kita bacakan juga. Mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi 1, ruang kolaborasi 2, dilanjutkan dengan demonstrasi kontekstual, eksplorasi pemahaman, koneksi antar materi dan aksi nyata. Merdeka, Bapak Ibu harus familiar dengan merdeka.
M mulai dari diri. Yang kedua E-nya eksplorasi konsep, baru 2 yang kita lalui Bapak Ibu ya. Dan ingat setiap kegiatan itu ada due date-nya, ada batas waktunya. Jangan sampai nanti sudah kehilangan masa baru kita mau mulai ya. Agak sulit nanti kita karena harus komunikasi kita panjang. Walaupun kami selaku fasilitator bisa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan perubahan dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang dibatasi juga ya. Jadi merdeka itu diingat betul Bapak Ibu. Mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, oke. Elaborasi pemahaman, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi dan aksi nyata. Merdeka. Nah, harus diingat-ingat tuh Bapak Ibu. Jangan kita lupakan. Karena kunci kita. Ruang kolaborasi, Iya. Ini kunci CGP kita Bapak Ibu. Kunci pendidikan kita, pendidikan guru penggerak merdeka. Kalau yang sebelah, iya. Kalau yang sebelah itu beda lagi karena saya memang melatih dua-duanya. Di Kemendikbud saya melatih Bapak Ibu, di Kemenak juga saya melatih. Jadi alurnya berbeda. Kalau di sebelah sana ada mungkin Bapak Ibu kenal dengan ICARE. Itu apa platformnya? Kalau kita merdeka. Nah, mungkin ada yang guru agama, kalau tidak salah ada SPDI kemarin ya. Lupa saya Bu Usnawati kalau tidak salah. Iya, Pak. Iya, di sebelah sana itu kalau Bapak Ibu ikut UPKB ya, itu ada ICARE. Nah, maka ini peta konsep kita harus kita ikuti ya Bapak Ibu ya. Oke, peta konsep modul kita kemarin sudah dijelaskan juga, sudah disampaikan juga ya. Pembelajaran ya, pemimpin pembelajaran di kelas, pemimpin pembelajaran instansi nanti ya, sebagai kepala sekolah dan lain sebagainya. Guru penggerak ya, melalui refleksi diri yang terdokumentasi ya, mampu secara logoran mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Oke. Nah, sekarang sudah saatnya kita aktivitas sesi diskusi Bapak Ibu. Oke, kita akan diskusi Bapak Ibu, nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kita langsung saja kita bagi 2 kelompok sesuai dengan PP-nya masing-masing aja dulu. Ya, karena masing-masing PP aja belum sempat dikelompokkan. Jadi 2 kelompok masing-masing PP Pak Fuad dan PP Pak Kade. Boleh? Oke. Yang kedua, ada yang mau disampaikan? Bu siapa tadi? Bu izin ke toilet maksudnya ya? Bu Tuti kalau nggak salah Pak. Oh, mau izin ngomong atau izin ke toilet? Kurang paham Pak. Cuma kedengaran izinnya aja. Oke, yang pertama dibagi 2 kelompok nanti sesuai dengan kelompok PP aja biar enak. Udah hafal kan kelompoknya sesuai dengan PP? Udah ingat kan? Insya Allah. Oke. Udah ingat ya? Karena udah punya grup masing-masing. Berikutnya masing-masing kelompok mendiskusikan tentang ini. Ini yang Bapak Ibu akan diskusikan. Apa kekuatan konteks? Boleh ini di-capture dulu silakan Bapak Ibu. Silakan di-capture dulu, di-foto dulu. Apa yang ingin Bapak Ibu diskusikan? Ya. Apa kekuatan konteks sosial kultural daerah? Kita akan fokus kepada sosio-kultural ya, atau sosial kultural di daerah masing-masing. Bagaimana pemikiran Kahadi dalam dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal, ya, budaya daerah masing-masing. Terutama yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal, sosial, budaya, dan daerah. Terutama itu yang menjadi penguatan karakter siswa kita. Budaya memang banyak, tapi ada mungkin yang budaya yang merusak juga. Ya, maka kita yang ambil di sini adalah budaya yang menjadi penguatan karakter murid. Sepakati satu kekuatan pemikiran Kahadi yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya daerah Anda. Ya, sepakati satu saja.
Nah, setelah sepakat nanti Bapak Ibu 75 menit akan diskusi di kelompoknya masing-masing ya. Hasil diskusi yang telah dilaksanakan dibuat dalam bentuk PowerPoint atau poster atau tabel atau mind map seperti tadi atau lainnya, silakan Bapak Ibu. Ini kemerdekaan kita Bapak Ibu. Nah, jadi kita nanti akan diskusi selama 75 menit insya Allah ya. Sudah di capture tadi. Nah, ini kategori penilaiannya Bapak Ibu. Langsung saya sampaikan saja lah kira. Boleh Bapak di capture tapi untuk masing-masing nggak boleh disebarkan kemana-mana. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kategorinya silahkan dilihat. Ya, skornya 1, 2, 3, 4 nanti akan ada penilaian ya. Oke, menghubungkan kaitan antara konteks lokal, sosial, budaya, dan pemikiran KHD dengan tepat. Menyampaikan alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide gagasan sesuai dengan pemikiran KHD. Menyampaikan tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD. Memberikan contoh konkret. Nah, itu berarti 4 itu lebih udah tinggi nilai. Ya. Nah, penyampaian materinya menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang tepat. 1. Menyampaikan pesan secara terstruktur, menggunakan pendukung visual, dan yang keempat yang udah lebih komplit adalah mendemonstrasikan diri ya, diri CGP secara lugas dan kontekstual. Ketepatan waktu juga ya. Ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Lagi-lagi lihat duditnya, sampai kapan tugas ini, mulai dari diri, sampai kapan mulai dari diri, itu perhatikan, jangan sampai kita dah lambat lagi. Ya, yang ketiga eksplorasi konsep kita sampai kapan. Nah, ini ruang kolaborasi kita sampai kapan, lihat. Ya. Lihat nanti tugas-tugasnya. Ini sudah di capture, sudah difoto. Tapi simpan untuk masing-masing ya. Nggak boleh disebarkan kemana-mana. Oke.